Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga selalu sehat dimanapun Anda berada, ya, karena kesehatan sekarang menjadi hal yang paling penting ya di masa yang seperti sekarang ini. Oke, baik, teman-teman. Saya kembali di sini akan menyampaikan kembali beberapa mengenai wawasan ya, sebuah wawasan ya, ilmu pengetahuan ini berdasarkan dari pengalaman yang pernah saya alami juga. Nah, oke, kali ini materi yang memang sudah beberapa kali saya pernah menyampaikan juga. Jadi kita akan coba untuk mempelajari, kita akan coba untuk menyampaikan mengenai cara menentukan permasalahan dalam sebuah skripsi. Ya, jadi kita tahu bahwa skripsi ini biasanya di beberapa universitas itu menjadi tahapan akhir dari perkuliahan ya, dan beberapa fakultas memutuskan bahwa skripsi ini bisa menjadi indikator Anda lulus atau enggak ya selama menjadi seorang sarjana. Jadi tentu yang namanya skripsi ini tidak dipersiapkan hanya dalam waktu 1 semester saja pas Anda mulai mengambil mata kuliah skripsi. Tetapi tentunya itu sudah dipersiapkan, sudah dirancang, dan seharusnya sudah dipelajari dari semester 5 atau semester 6 di awal Anda mengambil mata kuliah metodologi, penelitian, atau seminar proposal. Ya, jadi ada beberapa tahapan, ada beberapa tahapan memang perkuliahan-perkuliahan yang berhubungan dengan skripsi, sampai akhirnya nanti ada mata kuliah penyusunan proposal, itu belajar bagaimana membuat suatu alur dalam suatu penelitian. Nah, di skripsi, itu buah pemikiran Anda nanti akan diujikan ya dengan dosen pembimbing dan dosen penguji skripsi. Oke, kali ini saya akan coba untuk memberikan kembali ya bagaimana sih cara menentukan permasalahan, gimana sih kita memulai skripsi, gimana cara menentukan topik, gimana cara menentukan judul sekali lagi. Nah, yang namanya skripsi, yang terpenting teman-teman sudah tahu konsepnya ya, karena judul dari sebuah skripsi itu nanti akan menyesuaikan dari konsep penelitian Anda. Jadi memang judul itu keluarnya malah terakhir. Sehingga di awal teman-teman harus tahu dulu ini konsepnya mau dibawa ke arah mana skripsi Anda. Jadi jangan berpikir soal judul dulu. Ambil contoh di korelasi ya, di hubungan misalnya. Anda punya permasalahan, punya variabel tergantung. Kemudian Anda menentukan variabel bebasnya seperti ini. Kira-kira cocok nggak? Sesuai nggak? Ya belum tentu. Anda punya dasarnya nggak? Kalau misalnya Anda punya dasarnya, mungkin cocok antara VB Anda dengan VT Anda. Tetapi kalau misalnya Anda baru memiliki variabel tergantung, untuk menentukan variabel bebas, tentu butuh banyak pertimbangan. Sehingga makanya pada akhirnya judul lengkap dari suatu penelitian itu baru diketahui ketika Anda sudah memberikan atau mungkin sudah mengkonsep latar belakang permasalahan. Ya, terlebih nanti misalnya anda fokusnya ke subjek tertentu ya, dengan karakter tertentu, itu juga nanti akan mempengaruhi ya. Nah, oke. Ini bagi teman-teman yang mungkin ada semester semester 5 atau semester 6 ya, yang baru memulai langkah awal untuk menentukan topik atau konsep penelitian. Jadi kalau menurut saya itu ada tiga arah, ada tiga cara untuk menentukan topik skripsi Anda, untuk menentukan topik penelitian Anda. Yang pertama, itu bisa berbekal atau bisa memulai dari materi atau teori yang paling Anda minati. Tentu dari semester 1, semester 2, 3, 4, sampai mungkin semester 5 atau semester 6,
seharusnya teman-teman sudah punya peminatan mengenai teori atau mengenai pengetahuan di bidang tertentu. Ya, misalnya katakanlah di manajemen. Manajemen ada manajemen SDM, ada pemasaran, ada keuangan misalnya. Terus kemudian kalau misalnya di psikologi, ada industri, ada pendidikan, ada klinis misalnya. Kemudian kalau misalnya teman-teman di komunikasi, ada broadcast, ada visual misalnya, ada PR, humas, dan sebagainya. Arahnya mau kemana dulu? Ya, jadi Anda bisa memulai dari topik yang paling Anda minati. Misalnya, Anda punya peminatan khusus mengenai apapun itu ya, misalnya disiplin, ya disiplin kerja. Ini bagi saya menarik nih, topik mengenai disiplin kerja. Ya, saya suka membacanya. Saya seringkali mungkin pernah mengalami hal yang sama, misalnya dengan topik yang pernah saya baca, misalnya atau apa. Nah, itu bisa dimulai dari peminatan materi. Anda bisa mengangkat topik permasalahan itu sesuai dengan materi atau topik yang Anda sukai. Nah, yang kedua, untuk menentukan topik permasalahan, ini bisa memulai dari menentukan lokasinya. Artinya, kalau misalnya konteksnya, kita ambil contoh di psikologi industri ya, di psikologi industri konteksnya ya Anda bisa mulai atau mungkin mengambil topik itu bisa menentukan dari lokasi atau calon lokasi penelitian Anda. Mau di perusahaan A, B, C, dan sebagainya, atau Anda punya channel, orang tua Anda kerja di perusahaan tertentu, om Anda, paman Anda, tante, bule, Pak Ade, Mbok D, Anda punya channel istilahnya yang bekerja di suatu perusahaan, itu bisa dicoba dimulai dari situ. Jadi misalnya katakanlah orang tua Anda kerja di Astra misalnya, it's okay, nggak masalah. Anda bisa memulai dari mempelajari latar belakang perusahaan. Nah, terkait dengan topik permasalahan, ini yang perlu dipahami bareng-bareng ya, masing-masing perusahaan, masing-masing organisasi, itu tentu punya permasalahan yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi, kalau yang di awal tadi, teman-teman mengangkat konsep penelitian itu dari peminatan materi. Misalnya, oh, saya pengen ngangkat soal disiplin kerja nih. Nah, kalau misalnya Anda sudah punya topik yang paling Anda kuasai tentang disiplin kerja, baru kemudian Anda mencari lokasi atau subjek yang sesuai dengan topik yang tadi, yang sesuai peminatan ya. Tetapi, kalau misalnya Anda pengen memulai dulu dari perusahaan, berarti teman-teman harus paham dulu mengenai latar belakang perusahaan. Ini perusahaan bidangnya apa? Ini tujuannya apa? Ini outputnya apa? Targetnya apa? Bentuk produksinya apa perusahaannya? Kemudian bagaimana sistem kerjanya? Bagaimana tuntutan kerjanya pada karyawan? Itu harus dipelajari dulu. Karena di situ latar belakang perusahaan itu akan sangat menentukan dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh karyawan. Nah, Anda bisa mengambil dari situ. Karena ya sebuah perusahaan tentu punya masalah, ya ada masalah yang cukup berat, ada masalah yang mungkin masalah yang biasa, dan tadi setiap perusahaan punya masalah berbeda-beda. Ambil contoh tadi ya, ketika Anda mengangkat soal disiplin. Disiplin ini mau coba Anda tawarkan, mau coba Anda lihat di perusahaan A. Ya, perusahaan A kita lihat ada nggak ya masalah tentang disiplin kerja. Kalau ada, sesuai dengan konsep teori Anda, cocok berarti, sesuai. Berarti ada masalah mengenai disiplin di perusahaan tersebut. Cuma, kalau misalnya teman-teman, ketika Anda mengangkat soal disiplin kerja, kemudian coba ke perusahaan A tadi, ternyata dari hasil wawancara atau asesmen awal, nggak ada tuh. Di sini baik-baik saja soal disiplinnya. Berarti nggak cocok antara konsep yang Anda bawa dengan perusahaan yang mau Anda tuju untuk lokasi penelitian. Nah, kalau misalnya Anda menemukan kondisi seperti
Ini balik lagi ke tadi, balik lagi ke awal. Anda mau tetap penelitian di perusahaan A, tetapi mencari topik yang berbeda, mencari topik yang relevan sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan A. Atau Anda pengen tetap pengen tetap meneliti tentang disiplin, cuma nggak di perusahaan A. Anda mencari perusahaan yang sekiranya itu relevan dengan konsep permasalahan yang Anda angkat. Coba di perusahaan B, ada nggak masalah disiplin? Coba di perusahaan C, ada nggak ya masalah disiplin? Oh, di perusahaan Z, oh ada nih tentang disiplin. Nah, Anda baru di situ. Jadi artinya gini, teman-teman, ketika kita ini di ranahnya di psikologi industri seperti itu, jadi sekali lagi kondisi setiap perusahaan tentu berbeda, latar belakang perusahaan tentu berbeda, ada dua perusahaan yang punya bidang kerja yang sama, punya bidang produksi yang sama, tapi bisa jadi masalah yang muncul juga berbeda. Karena tadi, latar belakang perusahaannya beda-beda. Anda harus tahu dulu aspek atau unsur organisasi yang ada di perusahaan tersebut berjalan atau enggak dengan semestinya. Karena pasti beda. Perusahaan A misalnya, ini pabrik genteng. Perusahaan B, pabrik genteng. Masalahnya bisa sama enggak? Masalah bisa sama. Bisa beda enggak? Bisa banget. Ya karena berbeda. Walaupun sama-sama genteng, produknya berupa genteng, tapi kan cara pengolahan organisasinya tentu berbeda antara perusahaan A dan perusahaan B. Sehingga tentu permasalahan yang muncul itu juga pasti berbeda. Ini yang perlu dipahami bareng-bareng ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kalaupun misalnya Anda punya channel di orang tua Anda misalnya, Pak, ini orang tua saya kerja nih di mana ya? Di bank pemerintahan misalnya, ya di bank BUMN, salah satu bank BUMN misalnya, saya bisa di situ nggak? Ya bisa aja, monggo silakan. Anda pertama sudah punya akses untuk di situ. Tapi yang kedua, Anda harus mempelajari dulu, mencermati dulu bagaimana latar belakang perusahaan tersebut. Karena tentu permasalahan tidak mudah untuk langsung didapatkan oleh Anda. Anda perlu melakukan wawancara, observasi, mungkin perlu ngobrol dengan atasan, dengan temannya orang tua Anda misalnya, sehingga nantinya Anda akan menemukan yang namanya permasalahan. Nah, kuncinya memang baca ya, teman-teman. Baca buku-buku tentang psikologi industri, baca buku-buku tentang manajemen SDM. Jadi kalau misalnya Anda baca, mencermati, definisi, ada permasalahan, ada topik apa misalnya, itu Anda paling nggak udah punya gambaran di otak Anda. Jadi ketika Anda melihat suatu permasalahan yang terjadi di sebuah perusahaan, paling tidak Anda sudah punya bekal. Oh, kalau kayak gitu termasuk yang apa ya? Oh, kalau kayak gitu termasuk yang topik apa ya? Sehingga kita ke perusahaan, Anda mau melakukan wawancara, jangan tangan kosong, jangan kepala kosong. Anda harus mempelajari dulu, Anda punya bekal apa. Maka dari itu kan ketika Anda mau skripsi kan seharusnya sudah punya banyak wawasan ya, banyak gambaran mengenai materi yang telah Anda pelajari dari semester 1 sampai semester 4 atau mungkin semester 6 misalnya seperti itu. Oke, yang ketiga, cara menentukan topik ini bisa update informasi. Ini media-media berita sekarang sudah mulai gampang ya. Misalnya gampang banget kita pengen dapat berita, Anda bisa lihat artikel mengenai beberapa permasalahan di sebuah perusahaan, konflik ya. Makanya ketika kita mengangkat suatu topik, ya paling tidak topik itu juga masih update. Artinya masih banyak dibicarakan di kalangan industri. Ini yang saya kira juga Anda perlu baca sih. Baca artikel, baca berita, is okay, nggak masalah. Coba dicek UMK sekarang berapa misalnya, sistem outsourcing misalnya seperti apa, terus bagaimana kondisi perusahaan-perusahaan di daerah Jakarta, daerah Jogja, perkembangan globalisasi misalnya, sekarang zamannya teknologi, zamannya startup, ya tentu ini menuntut perusahaan untuk terus berkembang. Nah, itu harus update, teman-teman. Jadi, kapan-kapan kalau misalnya Anda buka YouTube, ya jangan nonton yang aneh-aneh ya. Anda nonton yang
anulah yang tentang informasi lah, tentang industri. Ya, ini dari situ paling enggak teman-teman akan tahu sih dunia industri zaman sekarang kayak gimana sih, ekonomi zaman sekarang seperti apa sih, kondisi elit global sekarang zamannya seperti apa sih. Itu yang paling tidak memang ya meluangkan waktu ya untuk membaca, untuk mempelajari dan sebagainya. Karena saya kira sekarang aksesnya sudah mudah ya. Oke, nah ini contoh saja misalnya. Jadi ketika teman-teman kalau misalnya Anda mau fokusnya di suatu perusahaan dulu, ini yang perlu kita cermati bareng-bareng. Yang namanya perusahaan swasta ya, apalagi ya, itu kan dituntut untuk terus mengembangkan diri. Jadi artinya yang namanya perusahaan swasta, dia pasti punya kompetitor. Ya, misalnya kayak tadi ya, perusahaan pembuatan genteng misalnya, nggak cuma satu saya kira. Karena perusahaan membuat genteng pasti banyak. Ya, perusahaan garment, wah banyak banget di Jogja apalagi banyak sekali. Ya, masing-masing berusaha untuk bisa meningkatkan target penjualannya. Ya, misalnya apalah jual Thai tea, jual boba, saya kira banyak banget di Jogja. Masing-masing tentu juga punya caranya masing-masing untuk bisa meningkatkan penjualannya, pemasukannya. Maka dari itu kan yang namanya organisasi, usaha, itu kan harus terus berstrategi ya. Harus terus berstrategi, mengembangkan diri ya supaya tidak tertinggal ya dengan apa? Dengan perusahaan yang lainnya. Makanya ada beberapa perubahan ya, ada beberapa perubahan yang pada akhirnya itu dilakukan oleh organisasi agar terus eksis. Ini dari sini saja sudah kebayang saya kira bahwa yang namanya perusahaan itu harus terus berlomba ya, harus terus balapan untuk bisa menarik minat konsumen. Tentu dari situ akan ada potensi beberapa permasalahan yang bisa muncul. Ya, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh perubahan-perubahan organisasi. Pertama, bisa karena perubahan kebijakan pimpinan. Ya, pimpinan punya strategi baru, punya aturan baru, punya target baru, ya, di mana ketika karyawan atau anggota organisasi yang tergabung di suatu perusahaan atau organisasi, ya mau nggak mau, kamu harus mengikuti kebijakan pimpinan, kamu harus mengikuti arah yang diinstruksikan oleh pimpinan, ya terkait dengan tujuan, target misalnya, ya wes, yang tadinya mungkin kerjanya santai, terus tiba-tiba pimpinan punya target baru. Kita punya target baru, ayo semakin ditingkatkan pekerjaan kita, targetnya semakin tinggi tentu di situ. Nah, dari situ saja bisa berpotensi muncul permasalahan yang tadinya kita kerja agak santai, ya, terus tiba-tiba harus cepat, ya, yang tadinya mungkin ngumpul laporan bisa seminggu sekali, sekarang ngumpul laporan harus seminggu 2 kali misalnya, tentu ada permasalahan di situ, ya. Oke, nah bisa saja ini ya perluasan wilayah operasi tujuan, ya membuka cabang baru, ya artinya ketika ya kayak jualan lah, ya jualan Thai tea, ada orang jual Thai tea, buka cabang lagi, dia pengen memperluas jangkauan usahanya misalnya, dari situ tentu butuh yang namanya tambahan karyawan dan sebagainya. Ya, jadi bisa dilihat dari itunya dulu teman-teman, ya, atau teman-teman bisa mengamati dulu dari sikap atau perilaku dari karyawannya. Ini bisa diambil dari pengalaman pribadi sih. Misalnya Anda rumahnya dekat pabrik, ya, Anda rumahnya dekat kantor perusahaan, Anda sering lihat beberapa perilaku karyawan di situ, kok siang-siang udah pada pulang ya. Nah, itu kan juga mengundang kecurigaan kan. Ini kok pada sampai malam kerjanya ya, ya. Dari hal kecil deh misalnya, dari lingkungan keluarga, tetangga, kakak, sepupu, om, tante, ya bisa mulai dari situ, baru kemudian diperlebar ya ke perusahaan atau organisasi tempat mereka kerja itu seperti apa. Oke, nah kalau misalnya teman-teman, oke, kalau tadi kasusnya Anda hanya fokus di perusahaan tertentu ya, jadi ini bagi teman-teman
yang hanya fokus di perusahaan tertentu, ini juga perlu diperhatikan lagi. Jumlah karyawannya mencukupi nggak untuk dilakukan penelitian kuantitatif? Ini yang saya kira harus disesuaikan kembali. Misalnya, Anda mau melakukan penelitian di perusahaan B, ternyata jumlah karyawannya hanya 15. Nah, 15 apakah sudah cukup memenuhi atau enggak untuk dilakukan penelitian kuantitatif misalnya. Terus mungkin di sebelahnya ada perusahaan cuma 5 orang ya. Nah, 5 orang kira-kira bisa enggak? Nah, ini balik lagi, Anda mau apa nih? Mau kuantitatif atau mau studi kasus misalnya. Nah, kalaupun misalnya teman-teman agak kesulitan untuk masuk di perusahaan, makanya ketika Anda fokus penelitiannya di sebuah perusahaan, itu kan Anda harus benar-benar mencermati dan memahami perusahaannya dulu ya. Ini perusahaan seperti apa sih? Ya, tentu ketika Anda mau tanya banyak tentang perusahaan kan harus punya akses untuk masuk di situ. Nah, kalaupun misalnya teman-teman agak kesulitan untuk melakukan penelitian di satu perusahaan, Anda bisa alternatifnya fokus ke profesi atau karakter tertentu. Ini tidak terikat di satu perusahaan saja, tapi Anda mengarahkan ke karyawan atau individu dengan karakter tertentu. Misalnya karyawan generasi milenial yang ada di Jogja, atau misalnya karyawan yang menjelang pensiun, misalnya, jadi yang mungkin berusia di atas 50 tahun, ya. Kemudian karyawan yang berprofesi sebagai sales atau marketing. Ini bisa apa aja ya, bisa perawat, bisa polisi, bisa TNI, bisa mungkin katakanlah karyawan yang berprofesi sebagai resepsionis, atau mungkin katakanlah kalau mau fokusnya ke mahasiswa baru yang ada di seluruh kampus di Jogja. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Jadi sekali lagi, kalaupun misalnya Anda mau fokusnya di profesi tertentu, masing-masing profesi itu tentu tuntutan kerjanya juga berbeda. Artinya, dari tuntutan kerja profesi-profesi tersebut, tentu pada akhirnya bisa berpotensi untuk menimbulkan beberapa permasalahan. Ya, masalah yang dialami sales sama security tentu berbeda. Masalah yang dialami karyawan generasi milenial, generasi X, Y, Z, atau baby boomers misalnya, beda pasti. Karena tuntutannya beda, arahnya berbeda. Ini yang saya kira teman-teman kalau hanya fokus di profesi tertentu juga perlu dipelajari. Misalnya Anda mau fokus di karyawan yang berprofesi sebagai sales kendaraan bermotor, ya, tapi nggak fokus di satu produk saja ya, nggak hanya fokus di perusahaan X, Y atau Z misalnya, tapi ya wes yang penting karyawan yang berprofesi sebagai sales. Nah, itu kan dipelajari dulu kan. Jadi job description-nya kayak gimana sih? Kemudian standar kinerjanya seperti apa? Target mereka seperti apa di situ? Tuntutannya seperti apa? Nah, dari situ kan akan diketahui. Dari kondisi seperti itu berpotensi memiliki masalah apa saja. Itu tadi ya. Jadi masalah setiap karakter pasti berbeda. Masalah setiap rentang usia juga berbeda. Masalah di satu perusahaan dengan perusahaan yang lain juga berbeda. Ini yang perlu dipahami bersama-sama. Ya, ini acuannya ya. Kalau di sebuah perusahaan ya ada tiga saya menyebutnya ciri ya. Ada formalisasi, lebih ke kebijakan, lebih ke aturan, lebih ke sistem yang mengikat ya dari karyawan. Terus yang kemajemukan itu adalah keberagaman anggota organisasi karyawan, beda karakter, beda umur. Nah, dari situ aja kan bisa menimbulkan konflik kan, ada masalah baru lagi di situ kan. Terus ada pemusatan. Pemusatan itu lebih ke leader, ya, bagaimana pimpinan itu menjalankan organisasinya, membagi tugasnya, mengarahkan pekerjaan si karyawannya dan sebagainya. Nah, ini konsep awal dulu sih di sebuah perusahaan. Sebenarnya kalau untuk aspek-aspek di sebuah ya aspek atau ciri di sebuah perusahaan atau organisasi itu bisa banyak sekali. Tapi secara umum adalah 3 poin ini. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman memang sudah punya konsep tertentu, ya sudah fokus ke karakter tertentu, itu enak nanti cara menulisnya.
Ya, makanya ketika Anda mau menuliskan latar belakang di bab 1, ya Anda nulis bab 1 harus punya gambaran dulu, harus punya alur dulu. Jangan nulis baru mikir. Tapi Anda paling nggak udah punya konsep dulu, mau seperti apa. Makanya kan dalam penulisannya kan harus runtut, ya. Kita bicara dulu dari hal yang umum, terus mengerucut ke yang hal khusus, baru fokus ke permasalahan yang ditemukan di ruang lingkup profesi atau perusahaan yang Anda tentukan. Ya, jadi paling tidak ini langkah awal ya, teman-teman ya, langkah awal untuk nantinya untuk menentukan permasalahan. Jadi sekali lagi, memang salah satu kuncinya ya pertama baca ya, baca artikel, baca penelitian terdahulu, baca buku, baca koran, baca tentang hal-hal yang berbau dengan industri misalnya. Terus yang kedua, channel saya kira. Ini paling tidak udah mulai punya gambaran ya. Anda mau lokasi penelitian di mana ya. Oke, itu sekilas teman-teman ya, semoga berguna. Ini langkah awal Anda untuk bisa menulis skripsi. Jadi paling tidak konsepnya sudah jelas dulu. Kalau konsepnya sudah jelas, nanti alur penulisannya akan mengikuti dari konsep yang telah Anda pahami. Itu aja, saya kira. Terima kasih. Semoga lancar ya. Semoga diberikan kesehatan ya. Matur nuwun. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.